agar kita tidak terjebak terhadap dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, agar kita mengetahui tidak terjebak dari selah-selah dosa yang akan kita lakukan nanti, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Boni Salehuddin tentang dosa investasi. Kepada Ustadz Boni Salehuddin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direbus hangat-hangat. Kalau ada yang memberikan salam, jawabnya lebih semangat lagi ya. Sudah pada sarapan semua belum? Belum. Kenapa? Belum ketemu nasi. Oke, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, untung nggak ada yang jawab luar biasa ya. Yang jawab luar biasa itu biasanya aktivis MLM. Ada yang di sini jadi aktivis MLM? Baik, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang luar biasa. Di pagi hari ini saya bisa bertemu dengan ini, manggilnya apa ini ya? Mas-mas, akang-akang atau adik-adik ini ya? Hah? Soalnya ini ada yang remaja, tapi ada juga yang remako. Bapak mahasiswa mana Pak? Ya, siapa tahu jadi mahasiswa abadi kan begitu Pak ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak ya, ini tengah anak muda ya. Baik, saya panggil teman-teman aja ya. Oke, baik. Teman-teman semua, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang luar biasa di pagi menjelang siang. Allah hadirkan kita, Allah izinkan kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa sama-sama belajar. Ya, tujuannya mau apa, teman-teman? Mau ngapain? Oh, nambah ilmu. Jadi nambah ilmu. Setelah selesai belajar udah selesai, tidur lagi gitu ya. Ya, mudah-mudahan karena ini adalah forumnya Islamic Youth Entrepreneur. Ya, bagaimana caranya teman-teman itu bisa menjadi seorang entrepreneur? Karena katanya sebuah bangsa yang maju itu kalau entrepreneurnya lebih dari berapa persen? Ya, lebih dari 3% katanya begitu. Ya, walaupun kenyataannya kalau di Indonesia entrepreneur itu sebenarnya lebih dari 90%. Lebih dari 90% rakyat dari bangsa Indonesia itu semuanya pebisnis. Dari mulai RT, pebisnis kan gitu ya. Ngurus KTP ada duitnya, betul? Betul. Nyusun anggaran, ada duitnya enggak? Ada. Bisnis kan? Oh iya, makanya sebenarnya entrepreneurnya lebih dari 90% ya. Tapi itu biarin, itu mah di luar ya. Tapi teman-teman yang hadir di sini, saya berkeyakinan teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur. Betul? Ya, siapa di antara teman-teman yang mau jadi pengusaha? Cuman 1, 2, 3, ada yang angkat tangan masih ragu-ragu, ada yang begini. Oke, yang benar-benar mau jadi pengusaha, ya angkat tangannya paling atas. Oke, ya baik. Karakter seorang pengusaha yang paling penting itu apa? Apa coba? Hah? Apa? Oh, bermental kuat, maksudnya kuat gimana? Oke, mentalnya kuat. Apa lagi? Oh, optimis. Terus apa lagi? Gimana? Berani. Oh, berani ngambil resiko. Berani ambil resiko. Ya, termasuk ketika kalau orang lain merem kalau ketika ada peluang, kalau seorang pengusaha itu dia pintar melihat peluang gitu ya. Jadi ketika ada kekosongan pasti akan dia isi. Betul? Betul ya? Peluang. Terus apa lagi? Apa? Oh, sabar. Terus apa lagi? Proaktif, inisiatif, betul nggak? Betul. Proaktif, inisiatif. Ya, pertanyaannya adalah, ini listnya masih banyak. Ini semua apakah sudah ada di dalam diri teman-teman? Sudah ada belum? Ya, untuk mengukurnya gampang, simple. Cara mengukurnya gimana? Kalau kata guru saya, how you do something, you do everything. Bagaimana kamu itu melakukan satu hal, seperti itulah kamu melakukan banyak hal. Ketika kita masuk ke ruangan, ya, ke ruangan training meeting seperti ini, kemudian kursinya masih kosong, kita ngisi yang paling mana kursinya? Depan apa belakang? Wah, yang paling depan, alhamdulillah. Berarti sudah apa? Punya keberanian. Apalagi, ini peluang dapat ilmunya lebih banyak, betul?
ya, dan proaktif. Tapi kalau orangnya dia datang duluan, tapi duduknya paling belakang. Kira-kira sudah ada mental pebisnisnya belum? Ya. Jadi ketika diminta maju sama panitia, ayo maju-maju, enggak yang lain aja. Pertama dia tidak melihat peluang. Sebenarnya yang di depan kursi kosong itu adalah peluang. Betul apa betul? Oke, coba lihat ya kanan kirinya, apakah ada kursi kosong? Kenapa tidak diisi? Kalau seorang pebisnis itu pasti langsung ngisi kursi apa yang depan. Kenapa? Berani, take a risk, proaktif, nggak usah disuruh. Itu ada peluang. Gitu ya. Peluang apa? Peluang kebaikan. Jangan sampai diisi sama jin apa makhluk halus gitu ya. Yuk, siapa yang berani ambil risiko, take a risk? Karena seringkali yang jadi masalah orang itu nih. Ya. Ya. Take action. Problem orang itu apa sih? Kebanyakan mikir. Tidak mau take action. Kalau tidak mau take action itu tidak akan menjadi pengusaha. Betul? Betul. Jadi siapa di antara teman-teman yang mau mengambil peluang? Peluang kebaikan. Isi kursinya paling depan. Masih mikir juga. Aduh, saya maju. Kalau maju. Ya, kalau tidak diisi, saya tunggu sampai siang. Iya. Oke, kalau gitu saya ambil contoh deh. Yuk, siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Nah, begitu, ambil. Ya, sama-sama. Kenapa diem aja? Kenapa diem aja? Nyesel nggak? Lumayan kan 50.000? Kenapa yang lain tidak melakukan take action? Takut. Kalau mau jadi pengusaha itu harus berani take action, jangan banyak mikir. Siapa yang mau uang? Pas sudah diambil orang lain, ya nyesel kan? Ya begitu. Ya. Makanya seorang pengusaha itu, apalagi seorang pengusaha muslim, ketika ada peluang di depan, peluang kebaikan, jangan diem aja. Tapi apa? Take action. Ketika ada peluang. Tapi sayang sekali, tidak ada peluang kedua. Nyesel kan? Nyesel. Ya. Ada 3 tipikal orang. Pertama adalah orang yang memang dia take action. Action. Ya, dia siap mengambil resiko. Saya yakin itu menjadi pengusaha sukses. Seperti teman kita tadi ya, tepuk tangan yang luar biasa ya. Ada orang yang wait and see. Duduk dulu manis, kita lihat apa yang dilakukan orang lain. Oh, angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Ada yang lari. Enggak ya, lari. Ada yang wait and see. Ketika ada bisnis, tunggu dulu, gini bisnisnya nguntungin enggak? Kayaknya enggak, saya enggak ikutan. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, diem aja, ya dari awal sampai akhir training itu diem aja, ditanya diem, ya siapa mau jadi pengusaha sukses diem, ya, siapa mau uang diem, alhamdulillah itu orangnya istiqomah ya, tidak bergerak sedikit pun ya, akhirnya kehilangan apa? Kehilangan peluang. Oke, makanya saya ingin sampaikan teman-teman, ketika teman-teman benar-benar mau jadi pengusaha sukses, ya yang mau jadi pengusaha sukses mana? Serius, ya. Dan bukan hanya pengusaha sukses yang mediocre rata-rata, tapi menjadi seorang pengusaha muslim yang sukses. Nah, seperti Ustadz Dede, kan nggak nyangka, disangkanya Raja Arak, tukang bisnis. Yang ada di pikirannya cuan. Bukan, beliau seorang ustadz, ngaji, belajar. Ya,
apa yang kita harapkan di dalam doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar, itu udah dapat hasanah fid dunya, hasanah fi akhirat. Mau apa mau? Ya, makanya ketika ada peluang kebaikan, take action. Jangan pakai mikir. Kalau pakai mikir, peluang itu akan hilang. Siap take action? Siap take action? Suaranya aja nggak kedengeran. Siap take action? Oke. Ya. Kalau tidak ada suaranya sampai siang cuma ngulang-ngulang gini aja saya. Oke, baik. Makasih teman-teman yang sudah take action. Pointernya lupa dari mana? Oke. Ya. Mohon maaf. Ada di kantong ternyata ya. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang bisnis, yaitu tentang apa? Investasi. Ya. Tapi ngelihat ke atasnya ngeri-ngeri sedap gitu. Dosa investasi. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, walaupun tadi sudah diperkenalkan, ya, saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Boni Salehudin. Kira-kira kalau dari namanya saya orang mana ya? Ada yang bisa nebak? Orang mana? Kalau menjawab itu tidak pakai aliran kebatinan. Tahu aliran kebatinan? Apa? Ayo jawab. Bersuara, berani menyampaikan ide, gagasan, pendapat. Itu bagian dari keberanian. Ya, nah gitu. Mana? Oh, Padang. Oh, Aceh. Mana lagi? Oh, Bogor. Alhamdulillah. Sekarang saya mulai senang ya, pada berani sekarang ya. Ya, kalau saya tanya ke audien, kira-kira dari namanya saya orang mana ya? Banyak yang jawab, wah kayaknya Pak Boni orang Sulawesi. Ya, memang sih antara saya sama teman-teman kenal Sandiaga Uno? Kenal? Kenal di mana? Saya sama Sandiaga Uno kita 11-12 lah ya. Ya, maksudnya apa? Sandiaga Uno S-nya apa? S-nya Salahuddin. Nah, cuman bedanya kalau orang Sulawesi itu Salahuddin, nah, kalau Salahuddin itu USA. Tahu USA? Apa USA? Betul, orang Sunda asli. Di Sunda, Kang? Oh, orang Sunda. Coba kita cek Sundanya asli apa gadungan. Sunda singkatan dari apa? Hah? Takut apa? Ya, ada yang bilang kalau di sini mah orangnya baik-baik ya. Kalau di forum yang lain saya tanya Sunda itu singkatan dari apa? Banyak yang jawab, "Oh, itu suka janda," katanya begitu ya. Ya di sini mah enggak, aman, soleh-soleh semua ya. Ada yang juga bilang Sunda itu suka makan daun katanya begitu ya. Karena orang Sunda senang makan daun-daunan ya, kecuali daun pintu, daun jendela, daun teling agak dimakan ya. Baik, sedikit share tentang pengalaman saya. Saya dulu pernah bekerja sebagai seorang profesional dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Tahun 2007 saat itu saya berpikir, aduh, pekerjaan saya tidak bisa menghantarkan pada impian saya. Pekerjaan saya tidak bisa menghantarkan pada apa yang saya inginkan, pada impian saya, tidak sesuai dengan passion saya. Akhirnya tahun 2007 saya pensiun dini, tanda kutip ketika itu. Ya, sebenarnya ada dua hal. Kenapa ketika tahun 2007 saya memutuskan untuk resign. Ya, yang pertama adalah saya ingin lebih leluasa dalam waktu, ya sebagaimana Ustadz Dede. Ya. Dan ketika 2007 memang ada satu momen perhelatan akbar yang luar biasa. Akhirnya saya keluar, gitu ya. Dan alhamdulillah ketika keluar itu, ya bingung sebenarnya. Ya. Saya bikin bisnis sama teman saya. Bisnis yang pertama kali saya lakukan adalah karena memang saya lamanya tuh di dunia farmasi. Saya bikin bisnis, bikin ekstrak tanaman obat. Saya belum pernah ikut training bisnis, belajar bisnis, apalagi ikut kayak gini belum pernah sama sekali. Yang saya pahami, saya ketahui tentang memproduksi saja, tentang R&D saja, bikin bisnis ekstrak tanaman obat karena nggak punya pabrik. Kita kerja sama-sama Puspiptek Lipi Kimia Serpong ya, sewa mesin di situ. Kemudian kita jual ke berbagai perusahaan jamu dan sebagainya, dan alhamdulillah tahun 2009 bisnisnya bangkrut kan begitu. Kemudian saya terus mencari apa yang bisa menjadi wasilah untuk mengejar impian saya. Ya, kemudian tahun 2009 saya fokus ke dunia training. Saya punya bisnis tapi fokus saya ke dunia training dan juga public speaking dari tahun 2009 dan juga sampai sekarang ya. Ternyata sudah lebih dari 10 tahun.
Asiknya menjadi seorang trainer, jadi seorang speaker. Jadi saat ini saya sering tampil bersama Pak Jamil Azzaini, seorang inspirator sukses mulia. Kemarin kita baru ngisi sama-sama di sebuah perusahaan trainer edukator ya, IHTEC di Highland Park Bogor. Asiknya menjadi seorang public speaker atau trainer itu bukan berarti ketika saya bicara tampil di sini, bukan berarti saya orang yang lebih berilmu. Bukan berarti saya orang yang lebih berpengalaman makanya kemudian saya bicara, enggak. Karena sebenarnya saya mau bicara di sini malu juga. Di belakang itu tadi ada guru saya, ada Ustadz Irwan Syaiful, ada Ustadz Yuliansyah, ada Ustadz Dede, ada Ustadz Rizky Awal, banyak guru-guru sebenarnya di belakang, ya. Tapi menjadi seorang trainer itu saya mendapatkan pembelajaran yang banyak juga, ya. Jadi teman-teman dapat sesuatu dari saya pun sama, ya, sama-sama belajar dari teman-teman semua. Dan alhamdulillah, saya sudah menulis 3 buah buku. Ternyata perkenalannya lama ya. Saya lupa ini bukan training ya. Saya nulis 3 buah buku. Buku yang pertama judulnya adalah Sukses Mulai My Life. Buku ini spesial. Kenapa spesial? Karena buku setebal 800 halaman, ditulis kurang dari 24 jam, makanya mendapatkan rekor muri ya, Museum Rekor of Indonesia. Pertanyaannya, gimana caranya nulis buku 800 halaman kurang dari 24 jam? Gimana caranya? Kopas. Oh, rahasia pribadi jangan diungkap di sini. Gimana caranya? Gimana? Oh, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aktuba kitab ya. Gak jadi-jadi, niat doang ya. Gimana caranya? Apa? Take action. Ya, take action gimana? Gimana caranya? Ya, searching. Wah, kelamaan searchingnya tadi udah 24 jam beres. Caranya adalah saya nulisnya nggak sendirian. Saya menulis bersama 32 trainer yang lain. Dan saya mendapatkan pembelajaran yang berharga. Ternyata kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kalau kita mau mencapai impian, nggak bisa sendiri. Sekarang zamannya apa? Kolaborasi. Mau sukses bisnis nggak bisa sendiri, tapi perlu apa? Kolaborasi. Ya, termasuk juga mau masuk surga nggak bisa sendiri, perlu berjamaah. Mau menjadi orang soleh juga nggak bisa sendiri, tapi perlu berjamaah. Mau masuk surga sendirian? Kan enggak, pengennya bareng-bareng. Begitu ya? Nah, harus kolaborasi ya. Nah, dari buku yang pertama ini kemudian saya ditantang oleh guru saya untuk menulis buku yang kedua. Judulnya adalah Spiritual Capital ya, Rahasia Sukses Rezeki Berkah Melimpah. Siapa di antara teman-teman yang mau mendapatkan rezeki berkah melimpah? Silakan beli buku saya ya. Promosi ya. Nah, kalau tadi tentang bagaimana menghadirkan Allah dalam bekerja, dan buku yang ketiga ini adalah cerita tentang spiritual company, membangun bisnis meraih surga. Gimana caranya bisnis yang dibangun bukan hanya tentang keuntungan, tapi bisa mendapatkan menjadi kendaraan untuk masuk surganya Allah. Siapa di antara teman-teman yang mau masuk surga mana? Yang mau masuk surga siang ini? Siang ini? Siang ini udah siap? Udah beneran? Dicatat sama malaikat? Udah siap? Bukan putus asa kan? Ya, baik teman-teman, hari ini kita tidak akan membahas buku ini, ya, kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, ya, tentang dosa investasi. Tapi sebelum masuk ke situ, ada pertanyaan penting yang harus dijawab oleh teman-teman. Apa sih impian Anda? Ada yang mau share? Apa impian Anda? Apa yang Anda inginkan? Ya, sebelum dilanjut, saya ingin tegaskan ya, ketika di sesi dari pagi sampai sore ini, tidak boleh ada orang yang punya aliran kebatinan. Tahu aliran kebatinan? Ketika ditanya, kok nggak jawab? Saya emang nggak pernah sombong, saya jawabnya dalam hati. Itu aliran kebatinan ya. Oke, apa impian Anda? Siapa yang share? Apa yang Anda inginkan? Siapa? Mau apa? Meraih suksesan dunia akhirat. Itu kayak gimana sukses dunia itu maksudnya? Melakukan sesuatunya apa, menuju apa? Oh, mau usaha. Memang mau usaha apa? Oh, lanjutin usaha orang tua. Orang tua usahanya apa?
Apa? Oh, catering makanan. Mau lanjutin bisnis catering. Jadi sebenarnya apa yang antum inginkan? Ngebanggain kedua orang tua itu gimana maksudnya? Ini gue gini. Oh, menaikkan derajat. Oke. Pengen bisnisnya sukses. Gitu ya, baik. Terus mau apa lagi? Ya, apa yang Anda inginkan? Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, bagaimana Anda akan berdoa kepada Allah? Ya Allah, saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Pokoknya saya berdoa aja. Amin. Apa impian Anda? Punya impian? Ya. Oh, hidup mulia. Hidup mulia itu gimana, Mas? Hah? Kecukupan gitu gimana? Cukup 4 istri? Gimana? Maksudnya apa? Cukup itu gimana maksudnya? Cukup 1 miliar, 5 miliar? Cukup itu gimana maksudnya? Oh, pengen sesuatu? Bisa. Baik. Rezeki yang cukup. Baik. Rezekinya cukup. Beneran cukup? Nggak mau berlimpah rezekinya? Nggak mau berlimpah? Serius? Coba saya nanya yang lain. Siapa di antara teman-teman yang mau rezekinya itu berkah melimpah? 1, 2, 3, oke. Siapa yang saya nggak mau rezekinya berlimpah? Cukup aja nggak apa-apa, yang penting berkah ada? Ada, nggak apa-apa. Yang namanya hidup itu adalah pilihan, gitu ya. Cukup, ya, alhamdulillah. Rezeki yang cukup. Terus apa lagi? Mau apa? Wih, menjadi 4 kali bisnis gagal terus ya. Oke. Menjadi pengusaha yang bertakwa, Masya Allah. Pengusaha yang bertakwa itu yang bagaimana? Ya maksudnya gimana? Ya makanya pengen jadi bertakwa supaya nggak gagal begitu. Ya oke, menjadi pengusaha bertakwa. Ini menarik ini ya, tapi perlu detailkan. Apa maksudnya menjadi pengusaha bertakwa? Oke, makasih insight-nya. Dari yang lain, apa impian Anda? Mau mengambil alih ekonomi dunia, Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ambil alih ekonomi dunia. Ya, pertanyaannya gimana caranya, Mas? Tapi oh, Masya Allah, dahsyat ya, luar biasa. Nilainya 100, boleh pulang Pak. Oke, apa lagi? Ya, karena semuanya itu start from dream, dimulai dari impian. Ada sebuah riset yang dilakukan di sebuah universitas ternama di Amerika Serikat. Dikumpulkan para mahasiswa-mahasiswi. Pertanyaannya simpel, sederhana. Apakah Anda punya impian? Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda punya impian, apakah impiannya Anda tulis? 10 tahun berikutnya, mahasiswa-mahasiswi itu, mereka berarti sudah lulus, bekerja, ada yang menjadi seorang pengacara, menjadi seorang pengusaha, dan lain sebagainya. Ditanya, berapa penghasilan Anda? Ya, ternyata, ya, tadi kan ketika ditanya, apakah Anda punya impian? Ya, apakah Anda punya impian dan impiannya ditulis? Ternyata berdasarkan surveinya seperti ini. Hanya 3% orang saja yang dia punya impian dan impiannya ditulis. Dan setelah 10 tahun diriset lagi, penghasilannya 10 kali lipat dibandingkan dengan orang yang punya impian tidak ditulis, apalagi nggak punya impian. Impian itu penting apa penting? Penting banget. Ya, seorang muslim itu mesti punya impian ya, ulul himmah, ya, impian yang tertinggi dalam hidupnya.
Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel itu juga dalam rangka mewujudkan impian. Dan bukan sembarang impian karena itu bisyarah nabawiyah. Maka sebagai seorang muslim penting untuk memiliki apa? Impian, ada keinginan. Ya, jadi apa lagi? So, apa impian Anda? Yang mau sharing? Gak ada yang salah. Ketika teman-teman bicara punya ide, nggak ada yang salah ya. Apapun yang ada di pikiran, omongin aja. Kalau salah ya nggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau sharing? Punya impian apa? Yuk Mas, mendingan ngomongnya ke saya daripada ke samping. Nggak ada impian? Apa? Yuk, kalau gitu kita pakai mix saja. Impiannya apa? Menjadi ustadz. Apa? Menjadi ustadz. Impiannya menjadi ustadz. Terus kok ikutan ini acara pengusaha gimana? Berusaha jadi ustadz. Kok ikut acara pengusaha? Hah? Oh nggak apa-apa, ini tawadhu luar biasa ya, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan jadi ustadz. Baik, ya ini nggak akan beres-beres nanya tentang what you dream ya, karena semuanya start dari impian. Siapa di antara Anda yang ingin mendapatkan rezeki berkah melimpah? Ya, yang mau keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang mau punya istri soleh-solehah. 1, 2, 3, 4. Oh, mau 4 istri berarti ya? Ya, itu semua adalah impian. Oke, saya tertarik dengan ini nih, mendetailkan, menjadi pengusaha yang bertakwa. Kira-kira begini. Yes. Nah, kira-kira begini. Ya, siapa di antara teman-teman yang pengen kayak gini nih? Punya bisnis yang besar. Ada yang mau? Mau? Mau nggak? Oh, alhamdulillah. Kalau Bapak tadi istiqomah, enggak, saya mah cukup aja. Angkat tangan, alhamdulillah. Ya, siapa yang mau pendapatnya melimpah? Oh, ya, mudah-mudahan diaminkan oleh malaikat ya. Ya, mau rezekinya cukup, ya itu juga pilihan. Tapi sebaiknya kita belajar kepada apa yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat-sahabat yang kekurangan, yang berkecukupan, mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mereka memborong segala macam pahala. Ketika kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami dakwah, kami jihad, kami bisa melakukan itu. Tapi ketika mereka zakat, kami tidak bisa melakukan. Ketika mereka sedekah, kami tidak bisa melakukan. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami amalan yang bisa menyaingi sahabat-sahabat yang kaya itu. Akhirnya Rasulullah kemudian menyampaikan, kamu setelah selesai sholat, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir 33 kali. Dengan senang dan gembira, sahabat yang berkecukupan itu balik lagi ke rumahnya, dia jalankan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi tak lama kemudian datang lagi, mengadukan lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mendengar apa yang kau sampaikan. Sama-sama setelah selesai sholat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kebelimpahan kepada kita, peluang melakukan kebaikannya lebih banyak. Betul? Betul ya? Untuk membangun masjid perlu dana. Perlu dana. Dalam mengembangkan dakwah perlu dana? Oh, perlu dana. Ya. Mau membangun pesantren perlu dana? Perlu dana. Mau menyantuni anak-anak yatim dan ibunya perlu dana. Nah, siapa tahu ada di antara teman-teman, wah saya punya cita-cita pengen menyantuni anak yatim. Cuman kan sayang kalau nggak satu paket sama ibunya, kan begitu ya. Ya, mau haji mau umroh butuh dana? Butuh. Ya, berapa uang untuk naik haji atau naik untuk umroh? Berapa sekarang? Ya, di atas 30 juta. Butuh dana? Butuh dana. Ya, walaupun sebenarnya bisa jadi. Saya sendiri ketika pertama kali umroh nggak punya duit, tapi ada yang ngeberangkatin juga kan begitu ya. Tapi tetap mana yang lebih mulia, yang memberangkatkan umroh atau yang diberangkatkan? Yang memberangkatkan umroh kan begitu ya. Walaupun kita merasa, aduh, alhamdulillah, kita merasa sebagai orang soleh, alhamdulillah Allah, ini mungkin karena amal soleh saya, alhamdulillah. Orang lain mah harus berjibaku cari uang supaya umroh saya mah ada yang memberangkatkan. Padahal pahalanya lebih banyak yang memberangkatkan umroh gitu ya. Ya, oke. Kemudian siapa di antara teman-teman yang pengen bisnisnya sesuai dengan syariah? Wah. Mau ya? Mau.
Terus ya tadi ya, menjadi pengusaha yang nggak cuman mikirin tentang cuan aja, tentang duit aja. Bisnisnya sih sudah sesuai dengan syariah, tapi pengusahanya juga menjadi pengusaha yang bertakwa tadi. Rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya, rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin saumnya, rajin zikirnya, punya hafalan Qur'an yang banyak. Mau? Dan juga karena duitnya banyak, banyak bersedekah. Jadi kalau sedekah itu nggak mikirin duitnya berapa, pokoknya langsung transfer. Ya, siapa yang mau begitu? Semuanya mau. Ya. Kemudian ya yang namanya umroh, saking duitnya banyak, itu sama seperti dari Bogor ke Jakarta, tinggal berangkat aja udah langsung umroh. Ya. Pertanyaannya adalah teman-teman nih, punya bisnis yang besar, melimpah sesuai syariah, antum rajin ibadah, banyak sedekah, haji, umroh. Apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah cukup? Sudah cukup belum? Sudah cukup belum? Belum. Kenapa belum? Kenapa? Kenapa? Oh, belum masuk surga. Ini bisa jadi modal buat masuk surga? Bisa. Modal yang cukup buat masuk surga? Kurang. Apanya yang kurang? Oh, dakwah luar biasa. Antum lulus, boleh pulang ya. Ya. Banyak di antara pengusaha yang berpikir, alhamdulillah, saya bisnisnya sudah besar, karyawan saya sudah banyak. Ya, cabang juga sudah di mana-mana. Allah berikan kebelimpahan harta yang luar biasa. Saya merasa sebagai orang soleh, ya, sholatnya di masjid nggak pernah ketinggalan, rawatib nggak pernah ketinggalan, banyak amal-amal soleh yang sudah dilakukan, sudah haji umroh termasuk juga sedekah, dan merasa cukup dengan itu. Padahal ada hal yang terlupakan, yaitu apa? Nah ini, yang terlupakan adalah tentang dosa. Ya, teman-teman mau masuk surga? Pertanyaannya adalah, apakah amalan tadi yang dilakukan ini menjadi pengusaha yang bertakwa itu cukup menjadikan kita itu layak masuk surganya Allah? Cukup nggak? Cukup? Karena bisa jadi pahala kita banyak, tapi tanpa sadar ada yang menghalangi kita masuk surganya Allah. Jadi nggak cukup hanya dengan, waduh bisnisnya syariah berlimpah, rajin sedekah, ibadahnya rajin. Tidak cukup. Karena ada penghalangnya, itu apa? Dosa-dosa ini. Nah, dosa ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ada dosa karena kesalahan sendiri. Kira-kira contohnya apa? Dosa karena kesalahan sendiri. Ya. Nah, maksiat ngomongin orang, oke, apa lagi? Bohong, apa lagi? Apa? Ninggalin sholat, apa lagi? Hah? Oh, mabok. Ya, mabok beneran. Kalau mabok cinta? Oh, mabok cinta enggak ya? Oke, asal dihalalin gitu ya. Apa lagi? Oh, berjudi, mabok, judi, apa lagi? Ya, dosa itu adalah ketika orang meninggalkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terkait dengan individu. Atau ketika orang melanggar larangan-larangan Allah, tapi sifatnya individu. Ya, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini, oh aduh, ini jidatnya hitam-hitam semua ini ya. Kayaknya sering ini membenturkan kepala dengan dinding gitu. Ya, insyaallah ya orang-orang soleh. Saya yakin percaya teman-teman yang hadir di sini adalah pilihan-pilihan Allah. Ya, karena kalau bukan pilihan Allah pasti datangnya bukan ke sini, tapi kemana? Ya, datangnya ke tempat-tempat yang banyak maksiatnya, betul ya. Ya, karena ini orang-orang pilihan Allah ya, datangnya ke majelis ilmu, ya. Sebuah majelis di mana kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa karena diri sendiri. Insyaallah ya, saya yakin percaya teman-teman berupaya untuk menjauhi ini, ya. Kemudian yang kedua, adalah dosa karena kesalahan orang lain.
Kalau yang pertama itu terkait dengan hukukullah, hak-hak Allah. Yang kedua terkait dengan hukukul adamiyin, hak-hak Adam. Mana di antara dua itu yang berat? Hak-hak Allah atau hukukul adamiyin, hak-hak manusia? Mana yang lebih berat? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Tadi yang jawab yang pertama, kenapa? Berhubungan langsung dengan Allah, itu lebih berat. Baik. Yang kedua lebih ringan, karena berhubungan dengan manusia, begitu ya? Atau gimana? Ya, yang lain, ya, kenapa kok dengan urusan manusia lebih berat? Tidak cukup istighfar, tapi bertanggung jawabkan. Gimana maksudnya? Oh, hutang harus bayar. Oke, luar biasa. Boleh pulang, Ustaz. Ini yang hadir ustaz-ustaz semua ini kayaknya. Ada yang ustaz, ada yang calon ustaz ya, walaupun malu-malu, Masya Allah. Ya. Jadi betul, hukukul adamiyin itu urusannya berat. Kalau hak-hak terkait hukukullah gampang, tinggal apa? Taubatan nasuha, sudah selesai. Tapi kalau urusan dengan manusia, wah nggak bisa, nggak cukup taubatan nasuha, nggak cukup dengan menyesal. Tapi perlu apa? Betul tadi, kalau orang yang kita hina, kita perlu minta maaf. Kalau orangnya kita bunuh, nah itu ya, perlu ada kisos, ya perlu minta maaf sama ahli warisnya, ya dan lain sebagainya. Kalau kita berhutang, nah dan ternyata dia meninggal dunia, kita pun meninggal dunia, masih punya hutang, teman-teman kalau mati syahid sekalipun, mohon maaf, ya tidak berlaku itu kartu VIP-nya. Kenapa? Masih ada tanggungan hutang, berat. Hukukul adamin itu, hak-hak Adam itu berat. Makanya syariat Islam itu banyak bicara sebenarnya bukan terkait dengan hukukullah, tapi banyak bicara tentang hak-hak Adam. Interaksi manusia itu lebih banyak dibandingkan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah dosa karena kesalahan orang lain. Ada yang paham maksudnya? Selama ini kan kita mungkin ngerti dosa itu cuma 1 dan 2. Dosa karena kesalahan kita kepada Allah. Yang kedua, dosa karena kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain terkait dengan hukukul adamiyin. Tapi ternyata ada dosa yang ketiga. Dosa karena kesalahan orang lain. Walaupun bisa jadi kita nggak tahu. Ada hal yang menarik. Dalam kitab Dawa-Udawa, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu meriwayatkan. Di akhirat nanti ada orang yang 1 langkah lagi dia sudah mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 1 langkah lagi. Tapi dari kejauhan ada orang yang berkata, "Ya Allah, jangan masukkan dia ke surgamu." Orang yang mau masuk surga itu protes. Kenapa? Saya ini sudah dijamin Allah masuk surga. Apa urusannya saya sama kamu? Kenal juga enggak, saudara bukan, teman bukan, punya urusan apapun ini juga enggak tahu. Orang itu mengatakan, "Ya Allah, ketika di dunia aku berbuat maksiat kepadamu." Dan orang itu diam saja. Dia memang tidak tahu. Tapi ketika kemungkaran merajalela, aku berbuat maksiat, dia diam saja. Makanya hati-hati. Jangan merasa benar. Jangan merasa sudah soleh. Alhamdulillah, saya nggak mabok, nggak maksiat. Alhamdulillah. Saya rajin ke masjid. Alhamdulillah. Saya rajin ta'lim. Alhamdulillah. Saya ikut kajian-kajian Quran. Alhamdulillah. Tapi ingat, ada yang bisa menghambat antum masuk surganya Allah. Yaitu apa? Bukan kesalahan kepada orang lain, tapi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Pembahasan ini belum saya temukan dalam kajian-kajian yang ada. Kebanyakan hanya tentang hukukullah, hak-hak Allah dan hak-hak Adam. Ya. Nah, dosa yang kedua, yang ketiga ini terutama yang terlupakan. Padahal banyak sekali dibahas. Ya, contohnya apa? Misalkan Rasulullah SAW kan bersabda, ya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Man shoma, siapa saja yang saum Ramadhana di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dalam kondisi beriman dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka dia diampuni. Ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dambihi, dari dosanya.
Kalau kita melihat ini kan, kalau punya dosa kan gampang. Kenapa? Di bulan Ramadan insya Allah dari dosa dari tahun ke tahun itu akan dihapuskan, selesai. Apalagi kalau misalkan kita umroh, kita haji, antar haji dan juga diikuti umroh, maka Allah akan ampuni dosanya. Berarti udah selesai dong. Berarti 3 dosa tadi udah selesai dong. Kita udah bisa masuk surga dong. Bisa atau enggak? Enggak bisa, ya. Kenapa? Karena itu adalah dalil yang umum. Ketika kita membaca sebuah keterangan Al-Quran ataupun As-Sunnah, enggak bisa langsung memberi kesimpulan. Bisa jadi itu umum, ada yang mentaksisnya. Sebagaimana nih, ada kaidah usul, ya. Kaidah usul begini, ya. Al-am yabqa bi umumihi, ya, malam yari dari taksis, ya. Jadi hukum umum itu ya tetap umum, kecuali kalau ada dalil yang mentaksisnya. Jadi saum di bulan Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, itu berlaku umum, berarti semua dosa. Kecuali ada yang mentaksisnya, mengkhususkannya. Ya, maksudnya apa? Yuk kita lihat yang mengkhususkannya. Ya, misalkan dosa yang kedua ini, ya, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW qala, ya, Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa itu al-muflis? Siapa itu yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Ya, para sahabat bertanya, qalu, sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu adalah orang yang dia enggak punya dirham, tidak punya cuan. Wala mata'a, ya, enggak punya apa-apa, miskin, bangkrut. Ya, faqal, kemudian Rasulullah SAW mengkoreksi. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis atau bangkrut itu adalah min ummati, dari kalangan umatku, adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamah, yang dia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala solat, ya, wa siyamin, dengan pahala saum, wa zakatin, dengan pahala zakat, wa ya'ti, nah pada saat yang sama qad syatam hadza, dia banyak mencela orang ini, mengejek orang ini, merendahkan orang ini, ya, wa qadhafa hadza, menuduh orang ini, ya, wa akala mala hadza, dan makan duitnya orang, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah orang, wa daraba hadza, memukul orang, dan sebagainya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka akan diambil, ya, dari kebaikan yang dimiliki orang itu yang berbuat kejahatan, ya, diserahkan kepada orang yang dia zalimi, gitu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau misalkan kebaikannya sudah habis, mau dikasih kebaikan apa lagi? Sudah dikurangi, dikorting habis. Qabla ayyaqadha ma alaihi, ya, sebelum selesai membayar semua kezaliman yang dilakukan, maka ukhidha min khotoyahum, maka kemudian diambil segala macam kebaikan-kebaikannya, ya, faturhat alaihi tsumma turiha finnar, kemudian akan dilemparkan kepadanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Artinya apa? Kan tadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan mencari ridha Allah, akan dihapus dosanya yang telah lalu. Betul? Pertanyaannya, apakah semua dosanya akan dihapus? Enggak. Kenapa? Ada taksisnya ini, ada pengkhususan. Ternyata kalau mendolimi orang lain tidak bisa dihapus. Ketika itu tidak diselesaikan di dunia, maka di hari kiamat, ya, keburukan-keburukan orang yang didolimi akan ditransfer. Kebaikan-kebaikannya akan ditransfer. Kalau misalkan tidak cukup juga, maka keburukan orang kebaikan orang yang mendolimi, kebaikannya akan ditransfer kepada orang yang didolimi. Ya, kalau orang yang didolimi itu banyak keburukannya, ditransfer kepada orang yang dolim, sampai dia muflis, bangkrut. Berarti tidak semua dosa itu diampuni. Antum istighfar sampai nangis-nangis di depan multazam, apakah semua dosanya akan diampuni Allah? Diampuni enggak? Enggak. Terus kalau enggak diampuni, dengan apa kita masuk surganya Allah? Yakin masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Beneran?
Serius? Kalau dipanggil Allah, ya sudah yakin masuk surga? Terus kalau belum, kenapa kita masih santai-santai saja? Kenapa kita tidak memikirkan tentang dosa-dosa kita? Terutama adalah dosa yang kedua. Ya, kemudian kita lihat lagi. Ada dosa yang ketiga. Inilah yang disebut sebagai dosa investasi. Nah, jadi teman-teman sebelum bicara tentang bisnis, tentang investasi, pengembangan usaha, nah harus mikir juga tentang apa? Dosa investasi. Apa itu dosa investasi? Nah, jadi begini ya. Kalau misalkan ada orang yang meninggal dunia, jenazahnya itu nggak diurusin, tidak dimandikan, tidak dikafanin, nggak disolatin, nggak dimakamin. Yang berdosa siapa? Sekampung. Beneran? Kampung lain enggak berarti? Oh, di situ aja. Tetangganya enggak? Tetangga kampungnya enggak? Oh, satu wilayah aja. Begitu ya. Jadi kalau fardu kifayah itu dibatasi wilayah gitu. Ya, seluruh umat Islam berdosa. Karena ini fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu man qama bihi ba'dun saqata an baqin. Ya, man qama bihi ba'dun, kalau sebagian orang sudah sempurna menjalankan fardu itu, gugur bagi yang lain, gitu ya. Tapi kalau belum sempurna, dosa untuk yang lain. Dosanya apa di kampung itu? Enggak, seluruh umat Islam berdosa, ya. Oke. Ya, enggak usah dijelasin, ini paham. Karena fardu kifayah. Ya, kan kewajiban itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu yang kita jalankan. Kalau kita menjalankannya, Allah memberikan pahala. Kalau kita tidak menjalankannya, dosa kita. Nah, kalau fardu kifayah, ya kifayah terkait dengan kafa yakfi kifayatan. Ya. Cukup, maksudnya apa? Kalau ada satu orang yang bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna sudah cukup. Asalkan selesai kewajibannya, gugur dosanya. Tapi kalau misalkan nggak selesai, yang berdosa siapa? Semua orang itu akan berdosa. Gitu ya. Contoh yang lain. Kalau ada orang yang berzina, yang berdosa siapa? Apa? Yang berdosa? Oh, semuanya kena? Enggak di kampung itu? Oh, sekampung itu. Satu kampung itu berapa orang? Oh, tergantung KTP aja, jangan-jangan. Walaupun orangnya jauh gitu ya. Wah, dia berdosa kenapa? Karena KTP-nya di kampung itu gitu. Ya. Jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Semua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara riba wa zina fi qaryatin halu anfusahum azaballah." Ya, andai kata dosa zina dan riba itu merajalela suatu kaum, sama saja mereka itu menghalalkan azab Allah, gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa ya? Kenapa kok kita itu menanggung dosa? Di sini saya yakin percaya, ya. Na'udzu min dalik, jauh dari dosa zina. Tapi mohon maaf, kalau ada orang yang berbuat zina, apakah kita terkena dosanya? Siapa yang berdosa? Bukan hanya di kampung itu, semuanya. Kenapa? Coba perhatikan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Coba yang calon ustadz, Iqra. Baca. Ayo katanya mau jadi ustadz. Ciri ustadz itu harus berani. Ayo. Bismillah dulu. Minta tolong sama Allah. Bismillah. Ayo. Enggak apa-apa kalau salah juga enggak apa-apa. Enggak. Aduh, Masya Allah, ini ustadznya tawadu ya. Antum deh, baca. Oh, maju ke depan kalau gitu. Saya nggak lancar nggak apa-apa. Nggak lancar. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus lupa nggak kelihatan. Ya maju, kelihatan.
Itu apa tuh? Azabiyatu wazza faj fajliduku. Makasih banyak, alhamdulillah. Syukron, syukron, sudah berpartisipasi. Yang mau bantu baca? Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, coba baca terjemahannya sama-sama. Bisa kelihatan? Yang bisa baca aja. Coba baca terjemahannya sama-sama. Baca itu suaranya kedengeran. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu pezina perempuan. Az-zani pezina laki-laki. Kalau mereka berzina, apa hukumannya? Fajlidu, maka jilidlah oleh kalian. Kulla wahidin minhuma, setiap salah seorang di antara mereka. Mi'ata jallah, dengan 100 kali jilidan. Ya. Tapi tadi Mas yang dari percetakan jangan nanya, ini jilidnya hardcover atau soft cover? Bukan ya. Ya, apa itu jilid? Cambuk. Jadi kalau ada laki-laki yang berzina, wanita yang berzina, hukumannya apa? Hukumannya apa menurut Al-Quran? Dijilid. Kalau dia belum menikah, dijilid masing-masing 100 kali jilidan, dicambuk. Kalau misalkan yang berzinanya sudah menikah, dirajam, dilempar batu sampai mati. Yang miris sekali itu, saya pernah lihat di Twitter, ada video, ada laki-laki dan perempuan berzina. Karena keasikan susah dicabut, susah dikeluarin. Ya, sampai nangis-nangis kesakitan. Orang tuanya stres. Akhirnya kemudian didatengin orang bacain ayat Al-Quran. Ini lagi berzina ini. Masih nempel. Ya, didoain baru kemudian bisa lepas. Tahu ya enggak? Dan itu bukan cuman satu orang. Tapi kita enggak pernah tahu. Di dunia yang liberal seperti ini, yang berbuat zina, berbuat maksiat, zina itu dianggap biasa-biasa saja. Dan seringkali ketika laki-laki perempuan berzina, bukannya dijilid tapi diapakan? Dinikahkan. Gitu ya? Harusnya dijilid. Ya, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang disayang Allah. Zina dosa besar? Dosa besar. Kita mungkin bersih dari itu. Pertanyaannya adalah, gimana dengan tetangga kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, di negeri ini, ya, dan kaum muslimin secara umum. Perzinahan merajalela. Dosa besar. Dosa besar. Yang namanya dosa itu, teman-teman kebayang nggak bagaimana balasan Allah yaumul qiyamah? Serendah-rendahnya dosa itu, kita diberikan terompah
Ya, dari batu yang membara kalau dipakai hancurlah tulang belulang kita, otak kita mendidih. Pernah lihat air yang mendidih? Pernah? Gimana kalau otaknya yang mendidih? Itu adalah serendah-rendahnya siksaan. Kalau serendah-rendahnya siksaan untuk serendah-rendahnya dosa. Apalagi dosanya dosa zina. Kita mungkin bisa terbebas dari itu. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan, apakah kita berdosa? Berdosa nggak kita? Kenapa kita berdosa? Karena kita tidak menjalankan ayat ini. Pertanyaan saya coba, ini ayat Al-Quran bukan? Yang di depan ini ayat Al-Quran, wajib dijalankan atau dihapus aja? Apa ini dihapus? Ayat Al-Quran enggak? Ya. Tapi ternyata kalau kita lihat kaum muslimin sekarang ini, ya, mereka itu menjalankan syariat Islam itu yang ada cuannya. Contohnya apa syariat Islam yang ada cuannya? Nikah ada cuannya? Oh ada, ya. Amil nikah itu duitnya banyak. Ya, yang baru nikah ada. Nah, coba IPK-nya berapa IPK-nya sekarang? Ya, yang mau nikah lagi, udah tahu IPK-nya berapa? Hah? Berapa IPK-nya? Iya. KUA duitnya gede. Apalagi yang ada cuannya? Syariah yang ada cuannya? Zakat ada cuannya? Wah, ada zakat kan duit. Ya, zakat infak sedekah makanya. Gitu ya. Wah, itu pengennya negara itu yang mengelola itu. Apalagi yang ada duitnya? Oh, haji, duitnya banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Ya, teman-teman yang udah store dana haji, ya jangan bayangkan di rekening ada itu nilainya. Duitnya kagak ada. Udah dipakai entah buat apa. Apalagi yang ada duitnya? Ya, makanya ekonomi syariah sih sekarang dialuk-alukan, digaungkan gitu ya. Kenapa? Ada cuannya. Kalau hukuman zina ada duitnya? Ada duitnya enggak? Kagak ada. Makanya enggak dijalankan. Itulah kenapa kehidupan sekarang ini sistemnya itu kapitalisme. Tahu kapitalisme? Bahasa Arabnya roksumaliyah. Roksun itu apa roksun? Roksun kepala, mal duit, cuan. Jadi yang ada di kepalanya duit, cuan. Itulah kapitalisme. Ya, jadi ketika melihat, oh ini syariah ini luar biasa, ada peluang ini mendapatkan duit banyak, baru diambil itu syariah. Kalau ini, wah, enggak ngasihin duit. Secara fisik Al-Qur'annya, ayatnya masih tertulis di situ, tapi secara nyata dalam kehidupan, ayat ini masih ada? Ayat ini masih ada? Atau dihapus? Secara nyata dalam kehidupan, bukan yang tertulis di mushaf, bukan. Karena Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran yang taharruk, Al-Quran yang berjalan. Al-Quran ini ayatnya masih tertulis. Pertanyaannya, di tengah-tengah kehidupan kita ayat ini ada jalan? Nggak ada. Ayat ini nggak ada, nggak dipakai, dihapuskan. Coba kebayang nggak kalau ada orang yang merobek ayat Al-Quran, ya pasti akan banyak orang yang protes, betul ya? Betul. Tapi ketika kita tidak menjalankan ayat ini, banyak yang protes. Banyak yang protes? Ya, diam-diam aja. Ya, padahal ini adalah ayat Allah, ini adalah perintah Allah. Tapi seringkali yang kita lakukan itu sebagaimana orang-orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Afatu'minuna bi ba'dhi kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kamu itu meyakini sebagian dari Al-Qur'an dan mengkafiri sebagian yang lain? Ya, jadi kita itu Islamnya Islam prasmanan. Pernah kan masuk ke prasmanan nikahan? Ya? Yang diambil yang apa? Yuk, yang enak-enaknya apa? Betul ya? Yang nggak enak-enaknya nggak diambil. Gitu juga Al-Quran yang dicomotnya yang apa? Oh, yang enak-enaknya. Ya, contohnya apa yang enak? Oh, poligami ngomong. Ya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna, ya. Masna wa thulatha wa ruba'a gitu. Ya, yang enak-enaknya dijalankan. Ya. Tapi kalau ayat ini, aduh, ya, melanggar HAM gitu ya. Jadi ini harus dihapus ayatnya. Ya, itu sebuah kezaliman yang luar biasa, ya.
Termasuk berikutnya, kalau ada orang yang membunuh, siapakah yang berdosa? Ya, sudah tuh kesimpulannya. Seluruh umat Islam berdosa. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa semua umat Islam itu berdosa? Karena ayat Al-Quran perintah Allah untuk mencegah perbuatan membunuh ini sebagaimana perbuatan zina yang tadi tidak dijalankan. Ya, yaitu apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisas." Perhatikan, perintahnya apa? Kutiba alaikumul qisas. Kutiba bermakna furidah. Kutiba maknanya furidah, diwajibkan. Kita temukan ayat ini yang mirip enggak cuma di sini, tapi ayat yang lain yaitu apa? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Umat Islam sudah hafal ayatnya. Dijalankan enggak? Dijalankan. Wajib enggak? Wajib. Kalau ada seorang muslim yang berpuasa, dosa dia. Pertanyaannya, kenapa kok kutiba alaikumussyam dijalankan? Kalau kutiba alaikumul qisas, wah ini pelanggaran HAM. Al-Qur'annya sama? Sama enggak Al-Qur'annya? Kenapa yang ini enggak dijalanin? Ayo, kenapa enggak dijalanin? Kalau enggak menjalankan perintah Allah, dosa enggak? Dosa. Maksiat. Terus kenapa kita diam saja? Ya. Berikutnya. Nih. Kalau ada orang yang mencuri, siapa yang berdosa? Kita semua berdosa. Pertanyaannya, kenapa kok berdosa? Karena kita tidak menjalankan perintah Allah untuk mencegah pencurian itu terjadi. Ya. Yaitu apa? Nah ini, ya, wasariqu, laki-laki yang mencuri, wasariqatu, dan wanita yang mencuri, faqta'u, maka potonglah oleh kalian aydiyahuma, tangan keduanya, jazaan, sebagai balasan, bima kasaba, atas yang dia berdua lakukan, ya. Nakalan minallah, ya, pembelajaran dari Allah. Jadi kalau ada yang mencuri, hukumannya apa? Potong tangan, bukan potong masa tahanan. Potong tangan. Ini perintah Allah. Wajib dijalankan. Pertanyaannya, kita menjalankannya? Kenapa kita tidak menjalankannya? Banyak orang yang takut dengan syariat Islam. Seperti hukuman berzina, pembunuhan, termasuk potong tangan. Kenapa pada takut? Padahal sebenarnya potong tangan itu sudah jelas. Itu hukuman untuk yang mencuri. Kalau merasa tidak mencuri, tidak perlu takut kan gitu ya. Kecuali memang nyolong gitu ya. Makanya takut sama syariat Islam. Ya. Baik, termasuk juga banyak orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang berdosa? Umat Islam berdosa nggak? Mereka yang kafir, kok kita yang dosa? Ya, perhatikanlah. Allah Subhanahu wa taala ya itu menyampaikan. Wah, ini ayat yang mengerikan ini. Ayat yang mengerikan. Ya, kenapa kok ngeri? Baca sendiri. Ya. Tapi bagi orang-orang mukmin ini enggak mengerikan. Ya. Sami'na wa ata'na, kita tetap dengar dan kita tetap taat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Qatilu, perangilah oleh kalian. Siapa yang diperangi? Orang-orang yang la yu'minuna, mereka tidak beriman billahi wala bil yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memerangi apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kalau dalam hadis itu disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa inni Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Jadi memerangi orang-orang kafir itu hukumnya apa? Wajib? Atau itu tindakan terorisme?
Di sini ada intel. Wah, ini ayat terorisme ini. Ya, begitu. Ini perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Tapi tentunya memerangi orang kafir itu bukan berarti keluar dari sini ada orang kafir langsung sembelih, yang enggak begitu maksudnya. Ada aturannya. Ayat-ayat tentang jihad fisabilillah itu ada aturan-aturannya. Ya. Ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya. Maka dengan cara inilah hidayah itu bisa disampaikan kepada orang lain melalui dakwah dan jihad itulah. Rasulullah SAW kalau tidak melakukan jihad fisabilillah, maka tidak akan sampai Jaziratul Arab itu dikuasai oleh umat Islam, betul kan? Ya, Romawi, Persia itu tidak akan bisa ditaklukkan kecuali ada apa? Ada jihad fisabilillah. Makanya banyak di antara negeri-negeri Islam sekarang ini adalah hasil jihad fisabilillah, ya. Oke, kita lihat. Ya. Kalau umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Semua. Pertanyaannya, wajib nggak sih kita itu menjalankan syariat Allah? Wajib nggak sih? Atau Al-Qur'annya itu kayaknya Al-Qur'an perlu kita potong gitu ya? Ayat-ayat yang terkait dengan jihad tadi ya, potong tangan itu apa, dihapus aja gitu, dirobek aja. Karena itu sudah tidak up to date, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang zamannya demokrasi, sekarang zamannya HAM, nah, semuanya melanggar HAM. Harus kita hapus? Ya, maka orang-orang yang seperti itulah yang disebut sebagai orang kafir. Karena ada 3 kategori. Ya, perhatikan. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang yang kafir. Ini kalau mereka meyakini. Kalau ada orang yang meyakini hukum selain dari hukum Allah itu yang lebih baik, yang lebih maslahat, kalau hukum Islam diterapkan itu, waduh, bikin keretakan, bikin kehancuran, bikin masalah, bikin problem. Kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu, ada yang lebih baik daripada hukum Allah, itu masih kategori kafir. Tapi kalau ada orang, ya sebenarnya hukum Islam ya itu yang terbaik. Ya tapi gimana? Kita nggak bisa memaksakan. Itu kategori fasik dan zalim. Ya, wajib menerapkan hukum Allah. Ya. Jadi seluruh umat Islam itu berdosa, ya, ketika kita tidak menjalankan hukum-hukum Allah, ya. Dan ini semua adalah dosa yang ketiga, itu dosa investasi. Tahu nggak yang namanya investasi itu gimana? Argonya jalan terus. Ya, teman-teman duduk di sini. Selesai sini, sholat zuhur, zikir, istighfar, pulang ke rumah, berbuat kebaikan yang lain. Jangan antum pikir mudah bagi kita mendapatkan ridha Allah. Jangan antum pikir mudah bagi kita mendapatkan jannahnya dari Allah. Enggak. Coba kita lihat para sahabat. Ya. Seringkali para pengusaha muslim itu mereka diberikan motivasi luar biasa supaya menjadi sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Siapa di antara teman-teman yang ini ingin menjadi Abdurrahman bin Auf? Yang mau mana? Yang mau? Tapi sayang, ngelihat Abdurrahman bin Auf-nya hanya sekedar kayaknya, nggak pernah melihat dakwahnya, tidak pernah melihat jihadnya, enggak. Cuman apa? Ini. Jadi sebenarnya di otaknya itu masih kapitalis, ya, tidak melihat sahabat secara keseluruhan. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau jadi pengusaha sukses, jangan tanggung. Ya, yang tadi itu enggak cukup, impian-impian tadi terwujud itu enggak cukup. Coba lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah pengusaha juga. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, berikan infak terbaik yang kalian miliki untuk jihad fisabilillah. Maka semua sahabat mengumpulkan harta terbaiknya yang dia miliki. Ada sahabat yang punya 1 butir kurma, itu yang dia infakkan. Ada sahabat yang punya segenggam kurma, itu yang dia infakkan. Ada sahabat yang punya 1 kantung kurma, itu yang dia infakkan. Ada sahabat yang menginfakkan 1/4 hartanya. Dan ada yang menginfakkan setengah dari hartanya. Itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Umar merasa
saya adalah orang yang terbaik di antara orang-orang mukmin. Kenapa? Infak saya yang paling banyak. Tapi ternyata yang paling banyak siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan semua harta yang dia miliki. Sampai kemudian Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untukmu dan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya aku tinggalkan." Mau jadi pebisnis supaya kaya ya boleh-boleh saja. Tapi lihatlah sahabat, yang dikejar itu sebenarnya bukan kekayaan. Gimana caranya kekayaannya itu bisa bermanfaat untuk umat Islam, untuk perjuangan Islam. Maklulah kita dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Tahu siapa sahabat Mus'ab bin Umair? Sahabat Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang dia itu kaya, bangsawan, paling tampan di Makkah, orang yang paling top, paling keren, parfumnya itu paling mahal, dan satu-satunya orang yang punya parfum itu cuma Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai walaupun Mus'ab bin Umair itu enggak ada, dari jauh sudah tercium baunya. Oh, ini Mus'ab bin Umair lewat sini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah, maka Mus'ab bin Umair tinggalkan semua kebangsawanannya, tinggalkan semua kekayaannya, tinggalkan semua yang dimiliki semata-mata untuk dakwah. Sampai ketika meninggal dunia Mus'ab bin Umair, dia hanya memiliki selembar kain yang kalau ditarik ke atas, bawahnya kelihatan. Ditarik ke bawah, atasnya kelihatan. Orang kaya, bangsawan, duitnya banyak, ditinggalkan semua. Buat apa? Dakwah. Sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah yang dilakukan itulah insya Allah akan menggugurkan berbagai macam dosa-dosa investasi. Dosa pribadi, insya Allah kita sekuat tenaga menjauhkan itu semua. Kita juga berupaya untuk tidak menzalimi orang lain. Tapi ada dosa-dosa yang lain. Sahabatku yang dicintai oleh Allah, syariat Islam itu mayoritasnya bicara tentang hak-hak Adam. Yang aspek ibadah ritual sangat sedikit. Yang banyak tentang muamalah, sosial, politik, ekonomi, dan itu sekarang itu banyak dihapuskan. Dan umat Islam itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya apa? Ngelihat Al-Quran cuman yang ada untungnya, ada duitnya. Tanpa sadar Al-Quran itu diinjak-injak. Tanpa sadar Al-Quran itu dihina. Gimana mau masuk surganya Allah? Gimana mau mendapatkan ridhonya Allah? Ketika kita menjalankan Al-Quran hanya sepotong-sepotong. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang disayang Allah, siapa di antara Anda yang kenal dengan iblis? Ada? Enggak kenal? Loh, setiap hari nemenin. Tahu iblis? Kenapa iblis itu masuk nerakanya Allah dan dilaknat oleh Allah selama-lamanya? Berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh iblis? Berapa banyak? 1000? 100.000? Berapa banyak kesalahan? Iblis hanya melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kalian. Allah memerintahkan para malaikat bersujud. Semuanya bersujud kecuali iblis. Jadi iblis melanggar berapa perintah? Melanggar berapa perintah? 1. Bagaimana dengan kita? Coba buka Al-Quran saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa kesalahan yang kita lakukan? 1? 10? 100? 1000? Banyakan kita apa iblis? Banyakan kita apa iblis? Berarti kita lebih iblis daripada iblis. Ya. Makanya sahabat-sahabatku, teman-temanku yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda mau jadi pengusaha, maka jadi pengusaha muslim yang sukses.
bertakwa, tapi bukan hanya takwa yang sifatnya ibadah mahdhah pribadi. Enggak. Tapi gimana caranya supaya dosa yang kedua, dosa yang ketiga ini hilang? Gimana caranya supaya berbagai macam fardu kifayah itu, kewajiban-kewajiban Allah itu bisa dijalankan? Gimana caranya supaya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu dijalankan? Semua bisa dilakukan kalau kita melakukan melakukan apa dakwah. Ya, karena dakwah adalah amal mulia dan aktivitas para nabi dan para rasul. Dan kita bisa berdakwah kalau kitanya ngaji. Kalau kitanya nggak ngaji, kitanya nggak belajar, gimana mau jadi pengusaha muslim yang sukses? Gimana mau jadi pengusaha yang bertakwa? Gimana mau jadi pengusaha sebagaimana Abdurrahman bin Auf? Gimana kita bisa menjadi pengusaha seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan semua hartanya? Gimana caranya kita bisa menjadi sahabat kalau kita nggak pernah ngaji? Kalau kita tidak pernah dakwah? Karena itu adalah jalan kebaikan yang perlu kita ikuti. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, istiqomah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi seorang pengusaha muslim yang sukses. Fokusnya tiga: bisnis, ngaji, dakwah. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Dakwah. Insya Allah Allah akan memberkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Boni Salehuddin ya, yang telah memberikan materinya kepada kita semua, yaitu tentang dosa investasi. Begitu Bung Pandi. Benar sekali. Saya mendengarkan materi dari Ustadz barusan sangat mengerikan ya ternyata. Nah, betul sekali, itu dia. Tidak hanya tentang tidak menyolati jenazah, kemudian berzina, kemudian mencuri, potong tangan bukan potong masa tahanan begitu. Dan juga memerangi orang-orang kafir. Jadi ntar ada orang kafir di luar kan potong aja taks gitu. Tapi jangan gitu ya. Jangan. Bahaya. Ya, bahaya. Ustadz Boni, kita ada satu pertanyaan Ustadz Boni ya. Siap. Nah, jadi kepada hadirin sekalian, kepada peserta sekalian, dipersilahkan untuk menanyakan apapun yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Boni tadi barusan. Nah, silakan untuk bertanya. Baik, dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya. Ya, Abang, silakan. Silakan perkenalkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mandala Putra, saya dari Keramat Jati, dari Komunikopi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Boni yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, memotivasi kami sebagai peserta, bukan hanya sebagai sebatas pembisnis, tapi ada hal yang lebih penting. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan tentang proses kelas pembagian dosa tadi Ustadz. Tadi ada dosa yang dilakukan individu, kemudian dosa yang kedua, dosa kita terhadap sesama manusia, dan yang ketiga adalah dosa yang dilakukan manusia, kita yang dapat dosa juga gitu. Yang menjadi perhatian saya itu yang ketiga Ustadz, mungkin agak rancu saya menangkap konsepnya seperti apa. Artinya ini kan di luar dari kemampuan kita sebagai individu gitu. Kok bisa dia yang berlaku dosa, saya dapat imbasnya gitu. Itu bagaimana konsepnya Ustadz untuk memahaminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Fatullah Alik. Jadi bedanya apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang pertama jelas ya, dosa terhadap diri sendiri. Yang kedua terkait dengan hak-hak Adam. Kalau yang ketiga, dosa dari maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Yang sebenarnya dosa dan maksiat itu bisa dicegah. Dengan apa? Allah itu menurunkan syariat Islam itu sudah sempurna, mengatur hubungan manusia dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala.
manusia dengan sesamanya. Termasuk juga ada aturan-aturan ya yang itu terkait dengan fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu harus dijalankan sebagaimana tadi contohnya ya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kalau tidak dimakamkan, kalau tidak diurusi kan semuanya berdosa. Dan fardu kifayah nggak cuma itu saja. Ya, jadi gini, ya kita ada di kampung mana gitu ya. Di situ ada orang yang meninggal, dibiarin aja jenazahnya. Kita nggak tahu, kita dosa nggak? Dosa, karena fardu kifayah itu begitu. Semua umat Islam itu berdosa sampai ada orang yang sempurna, gitu ya. Ya, walaupun secara proses memang kampung itu, kampung sebelah terus, ya. Ketika semua orang itu tidak melakukan, semuanya berdosa itu. Paham ya? Itu kerangka berpikirnya terkait dengan fardu kifayah. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain karena tidak menjalankan fardu kifayah, kita menjadi berdosa. Ya, zina itu terkait dengan hubungan dia, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hukumannya had zina. Nah, zinanya dosa dia dengan Allah. Tapi ada aturan Islam terkait dengan had zina. Orang yang zina itu harus dijilid. Dan aturannya itu juga jelas, itu tegas. Bukan hanya zina itu haram, Islam itu mengatur tentang thariqah, metodenya gimana caranya supaya urusan zina bisa terselesaikan. Kalau ini nggak dijalankan, semuanya berdosa. Karena ada fardu kifayah menjalankan had tadi. Gitu. Jadi terkait dengan hukum-hukum yang sifatnya fardu kifayah. Bang ya, yang terkait dengan dosa investasi. Kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yang harusnya itu bisa dicegah, yang harusnya bisa dituntaskan, yang harusnya bisa diselesaikan, tapi tidak dijalankan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang melakukan. Ya, tidak ada pihak yang melakukan. Jadi semuanya berdosa. Ya, kebayang ya? Gitu. Itu konsepnya seperti itu. Karena terkait fardu kifayah dan memang ini jarang dibahas. Ya, cari di YouTube juga kayaknya nggak ada ya pembahasan tentang dosa akibat tidak menjalankan fardu kifayah. Kalaupun kita membahas fardu kifayah kan hanya tentang masalah ya jenazah saja gitu ya. Tidak terkait dengan hukum-hukum Allah yang lain. Yang semuanya bagi kita hukum Allah itu sama. Sama-sama harus kita jalankan. Kalau tidak, maka kita berdosa. Demikian ya. Baik. Pasti teman-teman gimana? Puas? Puas ya? Nah, harapan saya sebenarnya nggak puas. Kalau puas selesai ini udah cukup nggak ngaji. Ya, teman-teman jangan puas. Masuk tadi ya, Mas yang bertanya mudah-mudahan nggak puas ya. Karena setelah ini nggak ngaji gitu ya. Belajar lebih dalam. Karena nggak mungkin belajar hanya ya satu kali pertemuan ini bisa ceruk langsung paham semua, enggak. Butuh proses. Saya pun masih belajar, saya pun ngaji, saya pun sampai sekarang masih belajar Quran. Ya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan ada ini, ada itu segala macam. Belajar ngaji itu minal mahdi ilal hadi sampai akhir hayat. Kenapa? Karena itulah yang bisa menjaga kita. Itulah yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Makasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing lagi, belajar lagi, diskusi lagi lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.